Halo teman-teman semua, ini video pertamaku yang aku nunjukin seluruh mukaku. Di sini aku mau cerita sedikit gimana journey aku dari beratku sekitar 90-an, yang tadinya gambar kayak gini, sekarang aku kayak gini. Sebenarnya PR-nya masih banyak ya, karena beratku sendiri sekarang masih 70-an. Aku sempet turun sampai 60-an, tapi sekarang aku naik lagi karena sempet off berapa bulan gitu. Dan emang aku kembali dunia eating, uh, tapi aku sekarang kembali ke keto lagi atau low carbs. Dan rencananya nih minggu ini per tanggal 11 Januari aku bakalan mulai diet lagi. Ini list makanan yang bakal aku makan seminggu. Ini minggu kedua dan ini minggu ketiga. Buat kalian, apakah makanan ini gampang? Soalnya menurut aku gampang, masih bisa dicari di tukang sayur, terus juga diolahnya mudah. Aku mencari olahan yang sebisa mungkin meminimalisir bumbu-bumbu karena aku juga nggak jago masak. Terus rencananya aku juga bakal workout pakai clothing. eh, ada yang pagi, ada yang sore, tergantung aku puasa atau enggak. Kalau aku puasa, aku insya Allah bakalan olahraganya sebelum maghrib gitu, biar nggak terlalu capek. Dan emang badan itu bagusnya kita makan setelah workout. uh, aku mau cerita apa lagi ya. Jadi kalau diceritain kenapa aku mau diet, pastinya karena aku udah overweight. Aku sebenarnya kalau lagi diet aku nggak kayak, maksudnya aku tuh diet bukan karena aku benci diriku sendiri yang gendut, tapi aku pribadi tuh ngerasa, oh udah susah nih naik Gojek, kan kita naik nih Gojek, itu tuh naiknya tuh susah, berat gitu badan kita, apalagi naik tangga. Kamarku itu di lantai 2, terus aku ngerasa aduh males banget tuh naik, capek pulang. Akhirnya aku tidur di kamar mamaku di bawah, itu udah seberat itu. Akhirnya aduh aku harus diet nih, aku harus diet nih. Kalian pernah gak sih ngerasa badan kalian tuh udah ngasih tahu loh kalian harus diet, kalian tuh harus sehat gitu, tapi emang susah banget ya. Yang susah itu bukan mulainya sih, tapi menjalankannya bisa lama. Karena setauku diet itu nggak akan kelihatan kalau kamu baru ngelakuin sebulan. Jadi 12 minggu itu baru kelihatan sama orang. Aku ngerasa sih. Jadi aku mulai diet itu Juli 2019. Itu aku emang nggak sengaja nggak nimbang ya. Jadi kalau aku ditanya dari beratnya berapa kak, aku nggak tahu sama sekali karena aku ngerasa ya udah, aku juga nggak berani nimbang saking takutnya nih. Jadi aku cuman foto, nih aku mulai keto, aku foto badanku kayak gini, terus hampir tiap minggu kalau ngaca aku foto, ada nggak sih yang beda, apa kerudungku jadi tirusan, apa bajunya longgaran. Jadi nggak dari berat gitu. Aku takut juga, biasanya kalau misalnya aku ngelihat berat, udah turun nih, naik lagi karena aku cheating gitu. Jadi sebisa mungkin aku nggak nimbang, tapi ada orang yang nimbang supaya mereka termotivasi. Beda-beda ya, kalau aku tuh bukan tipe orang yang suka nimbang. Jadi setelah 3 bulan aku baru cek lagi fotoku pas bulan Juli dan bulan September. Aku nanya sama temanku, udah beda belum sih? Karena kalau dari baju udah ngerasa longgar, tapi masih yang ya belum bisa ganti ukuran gitu. Oh iya ya udah kelihatan gitu. Terus oh bener udah kelihatan. Iya alhamdulillah kalau kayak gitu. Akhirnya pas bulan keempat aku coba nimbang. Kalau nggak salah waktu itu udah 80 sekian gitu. Aku ngerasa oh bagus dong udah 80 sekian, karena sebelum diet itu aku pakai baju waktu berat badanku 100 kilo itu sempit, berarti kan beratku mungkin 90 sampai 100 kilo gitu. Aku yang kayak oh alhamdulillah gitu.
Berarti 4 bulan low carbo atau keto menghasilkan. Badanku nggak kenapa-napa. Masalah utama pada diet keto aku ini adalah agak susah buang air besar, itu aja. Dan kalau misalnya aku over karbo, ada alarm, dan alarmnya itu beda-beda. Ada yang pegel-pegel, ada yang uh, pusing, ada yang apa. Kalau aku lebih ke pegel-pegel dan sembelit. Jadi aku sebisa mungkin jangan over karbo biar aku nggak sembelit. Bulan keempat, itu akhirnya beratku 78. Terus aku agak ada traveling. Waktu itu November 2019 aku ada traveling. Aku nggak naik. Padahal bisa kalau traveling itu aku bisa naik 3 kilo. Tapi aku emang pas traveling itu aku tetap low carbs. Alhamdulillah negara yang datangin sama aku itu low carbsnya gila-gilaan. Emang mereka tuh sehat, jadi banyak makanan-makanan snack yang low carbo. Terus kafe-kafenya juga udah menyediakan yang gluten free, apa namanya, lactose free untuk kue-kuenya, sugar free pastinya. Jadi aku seneng gitu, dan harganya tuh sama aja kayak kue-kue yang nggak sehat. Maksudnya kamu beli kue di yang cheesecake biasa di sana harganya 50 ribuan, tapi kamu beli yang versi dietnya juga segituan juga. Jadi aku mendingan ke kafe yang dietnya gitu loh. Maksudnya rasanya juga sama, nggak jelek, nggak enak gitu. Aku seneng sih. Terus aku bisa tetap makan buffet itu, maksudnya all you can eat di sana. Jadi aku biasanya pagi travel itu, pagi aku nggak sarapan, aku cuma minum susu almond atau susu full cream, terserah sih. Aku waktu itu susu almond. Terus siangnya aku terserah mau makan apa enggak. Kalau aku makannya siang, berarti sorenya aku nggak makan lagi. Kalau misalnya aku makannya sore, ya aku siang nggak makan. Tapi aku makan sekali itu aku bisa makan sate 40 tusuk. Aku bisa makan salmon berapa bucket. Aku bisa makan daging. Aku bisa makan, oh banyak deh banget. Jadi, tapi aku nggak, beratnya nggak naik walaupun aku makan all you can eat hampir tiap hari. Terus eh di rumah pun pas udah nyampe rumah, nyampe Jakarta, aku makan biasa sih, makan pagi, siang, sore, tapi tetap low karbo. Untuk protokol keto aku nggak akan cerita banyak di sini karena banyak teman-teman lain yang udah bikin. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu, intinya cuma satu, aku mengurangi karbo, bukan meniadakan ya, tapi mengurangi. Banyak orang yang salah kaprah keto tuh, oh nggak karbo terus makannya lemak-lemak. Lemak-lemak di sini kalau aku ambil lemak baik, kayak misalnya menggoreng kalau bisa pakai minyak kelapa. Terus nggak boleh margarin ya, kita pakainya butter gitu. Pakai masaknya, kalau aku biasanya pakai lemaknya ayam. Jadi kayak kita kulit ayam itu dikeluarin minyaknya, itu ada minyak itu, atau dari lemak sapi. Jadi kalau pilih, aku bisa emang daging yang berlemak, jadi nggak perlu butter atau nggak perlu apa namanya, minyak lagi. Terus mm, per Desember aku agak sedikit sedikit cheating. Desember 2019, tapi beratku tetap turun. eh Pas Januarinya, tadinya sempat stuck di 78. Terus Januari aku ngerasa aku perlu cheating sedikit, jadi yang tadinya stuck bisa turun lagi. Jadi ibarat kata nih kamu oh udah 78 agak lama udah diet tapi nggak turun-turun, akhirnya aku cheating sedikit. Kayak apa ya, mungkin aku nggak nyaranin ini sih, tapi aku ngerasa nih pas aku cheating terus aku eh diet lagi, cheatingnya sehari aja, misalnya kamu makan tahu tahu goreng gitu, eh pas balik lagi tiba-tiba turun. Jadi aku kaget pas Januari beratku turun jadi 75. Malah pas waktu Desembernya agak oleng itu bisa. Terus Januari aku strict lagi. Februari eh aku kayaknya sempat mencoba carnivore pas bulan Februari, tapi cuma bisa 3 hari. Karena emang susah banget carnivore itu. Kalau bisa itu makan setiap hari berdaging, daging merah.
Terus bumbu yang diperbolehkan hanya Himalayan salt sama lada sedikit. Bawang juga dibatasi, bawang putih, dan itu hanya boleh bawang putih. Lada dibatasi juga. Yang paling susah tuh sebenarnya adalah memasak, karena menurutku kalau karnivore itu harus masak terus, dan aku waktu itu masih sibuk. uh, Maret aku masih bisa intrek. Maret, April, Mei, kayaknya April agak-agak oleng karena aku harus bantuin bikin kue-kue. Kue-kuenya ya itu yang normal ya, yang bertepung, bergula, karena puasa kan. Lebaran pun begitu gitu. Ya jadi sedikit-sedikit, satu, dua nastar gitu. Dan beratnya juga nggak naik-naik banget, masih aman, masih 70-an kalau nggak salah aku. Dari 75 malah jadi 70-an loh kak. Sempat 69 pas bulan April, tapi ya udah gitu, 69. Terus akhirnya intrek lagi pas main Juni, aku sempat 66. Aku lupa tapi gimana, aku setahu aku kayak sempat egg fasting atau apa ya, atau karni lagi 66. Terus tapi ya udah 66 stuck. Kalau makan 67, kalau nggak makan 66. Tapi kan nggak mungkin dong lo nggak makan terus gitu. Jadi akhirnya ya udah, aku ngerasa aku 67 stuck, dan aku karni lagi. Karni cuma bisa seminggu ya, lumayan lah ya, dari 3 hari jadi 5 hari, hampir 7 hari gitu. Itu beratku naik, karni aku malah naik dari 67 jadi 69. Tapi kita harus cek, nggak cuman berat badan. Yang kita cek itu juga lingkar, aku coba cek lingkar dada, lingkar lengan. Tapi lingkar lengan tuh yang paling susah karena aku nggak olahraga. Terus lingkar uh, pinggang dan pinggul perut gitu ya, itu yang aku cek, dan itu semua turunnya sampai 5 cm dalam seminggu. 5 seminggu apa 2 minggu gitu. Jadi aku kayak ngerasa oh ya nggak masalah berat gue naik, karena mungkin yang naik itu adalah massa otot gitu. Secara figur kurusan. Jadi aku foto-foto dengan baju itu tuh oke. Jeansku aku sempat 38 pas, dan terakhir aku bisa pakai jeans adekku dengan ukuran 28. Ini fotonya. Ini foto yang bulan Juni, dan ini foto aku pakai jeans ukuran 28 punya adekku. Kalau ditanya aku makannya apa, tadi seperti biasa aku mengurangi karbo. Makan nasinya aku ganti nasi shirataki, terus ini juga mie shirataki, atau kadang aku bikin nasi KW pakai putih telur, sama kalau mie aku bikin telur dadar terus aku potong-potong panjang. Terus apalagi yang biasanya, oh aku kebetulan aku nggak olahraga karena aku agak sibuk, dan kalau aku pribadi kalau aku olahraga aku makannya langsung jadi lebih banyak. Jadi uh, apa ya, kalau aku sih menghindari gitu. Aku nggak, bukan bilang aku ingin olahraga ya, tapi emang salah gitu. Salahku itu emang aku nggak olahraga, aku tetap bisa turun. Karena waktu itu kan beratku sampai 100 gitu ya, hampir 100. Aku ngerasa kalau olahraga tuh berat banget gitu. Aku malah jadinya capek, udah capek kerja, aku barang lagi kerja, aku olahraga capek gitu, bisa-bisa menurut aku jadi nggak konsisten. Takutnya kan kayak lelah diet, terus aku jadinya malah jadi nggak konsisten. Jadi akhirnya ya udah, aku bener-bener pure diet 6 bulan tuh cuman ngurangin makanan aja, bukan ngurangin makanan yang bisa dimakan gitu. Dan aku ternyata cocok gitu, karena ya udah nggak makan nasi, beli aja ayam pecel pakai telur, itu udah enak gitu. Ayam penyet, terus misalnya gado-gado, kita bilang aja nggak pakai gula merah gitu, it's okay, nggak boleh pakai lontong juga gitu ya. Dan itu masih masih lebih enak daripada aku olahraga pulang kantor jam 8, olahraga dulu jam 9 atau jam 10 nyampe rumah gitu. Aku kebetulan belum bisa yang seperti itu gitu. Emang turun, tapi
emang sih jadinya tuh kayak banyak kulit-kulit yang kendor seperti ini gitu. Jadi kayaknya sekarang PR-ku setelah beratku udah 70-an ini, aku harus bisa olahraga juga. Di 2021 ini aku mau coba olahraga hampir tiap hari gitu kan. Aku mau ambil planning ya clothing, dan aku bakal apa ya? Aku bakal dokumentasikan kegiatan olahragaku, terus juga makananku per harinya. Jadi aku akan bikin vlog kecil-kecilan gitu dan aku akan kasih tahu ke kalian. Either itu bakal diupload per minggu, jadi kayak ini loh vlog aku minggu ini, makannya ini aja dan olahragaku jam segini dan melakukan ini, atau bakal direkap per bulan. Eh, itu tergantung, tapi aku pasti bakalan update per harinya. Mulai tanggal 11 Januari ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh di komen. Terima kasih buat waktunya udah dengerin gimana aku diet dan planning aku diet bulan ini. Semoga kita semua tetap sehat dan jaga kesehatan pada pandemi kali ini. Makasih udah nonton videoku. Dadah.